Ditemuin lah kayak apa? Kayak kartu gitu, tulisannya kayak Arab gundul, bentuknya tuh kayak menyerupai rahim perempuan. Bulan sebelum adikku meninggal, itu tuh ada ular masuk ke dalam rumah. Yang mana tuh nggak mungkin ada ular masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke lemari baju. Aku pikir yang rumah terduga tuh ada yang putih itu. Aku ternyata itu rumah Caca. Betul. Rumah Caca itu energi supranatural itu cukup kental loh. Dan katanya memang sudah susah. Katanya jiwanya tuh sudah direngkuh gitu Kakak katanya. ilmu apa sih kalau Aku tuh kurang tahu, tapi yang satu hal yang aku tahu tuh katanya ada ilmu pengasihan kalau nggak salah, Kak. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap misterius dengan cara khusus. Dan juga slogan baru kita, menyelesaikan masalah dengan masalah secara khusus. Yeay. Tapi ya begitulah Dea. Tapi sekali lagi selamat datang buat semuanya. Sekali lagi di sini ada Bro Willy, ada Jesslyn, ada Bang Adam, ada Aileen dan juga gua Bo. Dan pada hari ini kita kedatangan sebuah lagi seorang tamu, ya kan? Jadi seperti konten kita yang ada di judul, kalian memasuki segmen CSI Client Scenes Investigation, yang dimana lagi sedang kita gerakan kembali. Jadi mungkin buat teman-teman semua, the clients atau viewers itu yang memiliki masalah mungkin supernatural, entah dari mungkin santet lah dan lain-lain. Apa sih masalah supernatural banyak ya sebenarnya ya? kutukan, Kutukan, santet, gangguan dan lain-lain. kantong gitu kan. kering. Kantong kering. Itu bukan supernatural, Bang. Bukan. Itu apa ya? Ya itulah. Itu kemirisan. Kemirisan. Itu medis kan sih? Itu non medis, Bang. ada yang tuyul, ada yang ngambil gitu kan. Jadi buat kalian yang punya masalah seperti itu, kalian bisa ceritakan kasus kalian ya kan dan kirim aja ke DM kita gitu kan, ke DM Instagram kita di @detektifastral beserta foto dan juga ya nama lengkap kalian ataupun target yang ingin di-scan-kan gitu kan. Dan nanti akan kita undang kalau kalian memang terpilih, kita undang ke studio seperti tamu kita hari ini ya kan, ada Kak Caca ya. Semuanya. Ya, nah Kak Caca ya kan hari ini ya memperbolehkan no privacy lah, dalam artian biasanya kita kasih apa tuh namanya topeng pahlawan bertopeng ya ya kan, jadi ya membuat privacy terjaga juga gitu kan. Tapi Kak Caca oke nggak apa-apa kok, aku bebas aja katanya gitu kan ya. Jadi hari ini Kak Caca sendiri akan menceritakan sebuah pengalamannya yang bisa dibilang pengalaman buruk lah ya, bisa dibilang nggak mungkin dong pengalaman baik ya, ya kan, yang berbau supernatural. Dan nanti tim dia coba akan deduksi dulu dari kasus Kak Caca ya kan, dan semoga bisa kita tuntaskan. Seperti nanti kalian kalau langsung kirim, nanti semoga kalau kasus kalian memang masih bisa kita handle lah konteksnya, karena kalau berbau medis pun juga udah sulit ya, karena bukan ranah kita kalau udah medis gitu kan gitu. Tapi kalau masih non medis atau masih yang supranatural, masih bisa kita tindak dan akan kita bantu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin kita bantu, langsung aja kalian DM ke Instagram kita @detektifastral. Kalau nggak di waro-waro ya chat gua aja lah. Chat kontak person. Oke lah kalau kayak gitu, langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum kita mulai dari cerita dari Kak Caca, kita bumper dulu. Let's go. Oke, langsung aja. Kak Caca, halo. Halo Kak Bau, halo Kak Dea semuanya. Hai. Hai. Jadi hari ini langsung aja Kak Caca, untuk biar mempersingkat juga, tapi boleh diceritain nih secara jelas tentang kasus dari Kak Caca sendiri ya. Yang dimana mungkin kalau aku mau ngambil kesimpulannya, ini adalah kasusnya bertemakan santet ya. Iya, benar-benar Kak, benar. Oke, langsung aja boleh diceritakan nih kasus ini nih dari sejak kapan nih? Oke, jadi ini aku cerita back to sekitar 2008 ya Kak ya. Jadi waktu itu tuh kondisi keluarga aku itu sebenarnya cukup baik-baik saja. Tapi bertepatan ketika
ayahku tuh nggak ada di rumah, jadi papa tuh lagi kerja keluar kota, jadi di rumah itu yang gantiin itu hanya mama. Nah otomatis jadi di rumah itu kan namanya nggak ada kepala keluarga gitu ya, jadi kita ya udah sebisa kita survive seadanya gitu. Nah tiba-tiba pas kita lagi mencoba buat survive tanpa seorang Kepala keluarga, adalah datangan gangguan gaib supernatural. Yang pertama itu jadi awalnya itu kehilangan uang. Nah sampai dikira papaku tuh yang kayak kan selalu ngontak dari jauh gitu ya. Kok ini kok kayaknya boros terus ya gitu. Ini uang cash. Uang cash Kak. Oke. Jadi uang cash kalau ditaruh di rumah itu pasti hilang. Sampai satu ketika inisiatifnya mamaku tuh ditaruh aja deh di dalam kitab gitu ya. Nah terus kitab suci. Nah tapi ternyata tetap hilang kayak gitu, sampai ditaruh di tempat yang nggak ada yang tahu gitu, pokoknya itu tetap hilang. Nah ada kejadian yang anehnya adalah tiba-tiba uang itu ketemulah di dalam tutup pilok yang masih iya tutup pilok. Jadi piloknya ini masih ketutup ya kan, masih ke-sealed gitu. Hah? Betul. Jadi terus Nggak logika. nah jadi itu tuh ditemuinnya Masih adalah diplastikin gitu ya. Iya, benar. masih di seal gitu loh. Nah itu ditemuinnya karena pada saat itu kakakku tuh. Jadi kakakku yang cowok, aku kan berempat, 4 bersaudara cowok. Yang pertama terus aku, yang ketiga itu ada adekku cowok, sama yang keempat adekku yang cewek. 4 bersaudara. Nah pada masa-masa nggak ada papaku di rumah itu, ternyata kakakku tuh kayak dia tuh ya, ngilmu gitu lah. Oke. Gitu. Kakak yang pertama. Yang pertama yang cowok. Nah akhirnya dari situ tuh kayak dia bisa ngeliat yang hal-hal gaib kayak gitu-gitu. Nah pas mamaku bilang ini kayaknya uangnya sering hilang nih kayak gini-gini, terus kakakku tuh bilang itu ada di sini gitu. Bener. Kata kakak kamu tuh. Dan kita temuin ternyata ada di situ. Tapi kita masih, khususnya aku sebenarnya masih nggak percaya sama hal seperti itu. Tapi ada satu momen di mana itu aku ingat banget, malam satu suro. Jadi abis maghrib tiba-tiba ada yang jatuh di depan rumahku. Pas dibuka gitu kan, aku kakak sepupu terus sama ada satu mbak yang jaga di rumah juga, itu kita ngelihat ada tumpukan nasi kuning sama kue ulang tahun, pokoknya sama lilin-lilin itu kayak dilempar dari atas tepat di depan rumah, di pintu. Jadi di di teras rumah. Santet cara baru tuh. Boleh diulang lagi tadi apa aja? Nasi kuning, kue ulang tahun, jadi kayak kue ulang tahun yang udah dipotong gitu, ada lilinnya juga. Pokoknya nasi kuning gitu ada topping-toppingnya gitu ya Kak ya. Nah itu jadi blok aja, tiba-tiba ada di depan rumah. Itu ada fotonya? Enggak ada Kak, karena oke. itu Udah lama 2008 2009. Oke. Sekitar itu. Nah terus bertepatan banget tuh ada acara ulang tahun, tapi ulang tahunnya bukan dari keluarga kita, dari adalah tetangga dekat kita, rumahnya nggak jauh dari rumahku di situ. Nah Oke. terus Yang pilok itu udah kelar tuh. yang pilok udah kelar. Oke. Pokoknya itu masih dalam rentang waktu di tahun yang sama, 2008 ya? di 2008. Tapi bisa jadi loh piloknya itu memang pilok berhadiah. Oh iya, Berhadiah uang. bener ya? Bisa Gua jadi. gak pernah lihat ada pilok berhadiah uang sih, Bo. Oke lanjut. Tapi aku nggak tahu itu gimana ya, yang konsep yang uang itu yang sering hilang-hilang itu aku nggak tahu. Oke. Terus Gangguan selanjutnya? gangguan selanjutnya itu kayak di rumah itu sering ada bunyi. Jadi sepeda adekku tuh bunyi sendiri. Padahal itu nggak ada baterainya dan itu dicabut kabelnya. Gitu. Terus iya ini. Karena ada gangguan-gangguan yang kayak gitu, di internet rumah itu suka bunyi. Jadi kayak Internet. internet apa? Internet. Internet itu tuh Plafon. bahasaku. Iya, plafon. Nah, abis ini gue yang dihujat. Cupu lu Will, internet gak tahu gitu. Bahasanya tua banget. Ya makanya kayak di Itu bahasa atas tua sih, plafon. internet. Iya ya, tua ya. Kira box office. Wait, internet tuh di bagian apa sih? Plafon Kak. Di antara plafon sama Lotek, ya, kayak loteng gitu. Oh, bahasa Inggrisnya. Iya, oke. Iya, iya. Internet, oke. Internet. Aku juga nggak tahu itu bahasa. Pokoknya Internetnya providernya M3 Oh, kayak gitu. Karena 3 meter kan biasanya. Terus gue gak jadi dihujat balik lagi. Oke, lanjut. Nah di situ tuh ada kayak tikus atau apalah itu yang suka jalan-jalan gitu, tapi aneh banget. Cuman ada di satu ruangan tertentu aja. Nah karena gangguan-gangguan itu terus berlanjut gitu, akhirnya mamaku di situ tuh kayak berinisiatif untuk
manggil orang pinter lah, tapi ustadz gitu kayak ya. Ya gitu. Nah dipikir orang tersebut kan karena religius gitu bisa membantu kita dari gangguan-gangguan supranatural. Ternyata yang ada, terus setelah orangnya datang ke rumah disinyalir keluargaku tuh terkena gangguan santet gitu, Katanya. Jadi orang yang terdekat gitu. Oh, katanya si Pak Ustadz itu. Terus? Akhirnya ketika Pak Ustadz datang ke rumah itu dia nemuin satu boneka di atas plafon. Bonekanya itu kayak boneka Barbie lah ya. Terus pas kayak dilibet sama lakban hitam kalau nggak salah, kalau seingat aku, karena aku yang juga di situ. Kecil ini. Nggak Kak, segini kayak Barbie, bener-bener kayak Barbie. Oh, Barbie maksudnya. Iya kayak Barbie gitu, tapi dilakban gitu dan ada uangnya memang sih. Uangnya jadi ikut dilakban juga gitu kan. Aku kurang tahu sih Kak. Pokoknya Pecahannya? Ingat nggak? kayaknya ada uang 20.000, 2.000, 20.000, ada macem-macem. Oke. Nah terus habis itu dibuka, isinya ternyata tanah merah gitu yang udah ada belatung-belatungnya gitu. Nah terus habis itu dibilang itu tanah kuburan yang memang disengajakan uangnya, makanya uang sering hilang itu tuh dari situ katanya kayak gitu. Katanya, aku juga masih nggak tahu ya. Nah nggak sampai di situ, ternyata orangnya ini tuh kayak menjelajah kan ke rumahku nyari-nyari. Ditemuin lah kayak kayak kartu gitu, tulisannya kayak Arab gundul, bentuknya tuh kayak menyerupai rahim perempuan. Arab gundul. Jangan buka Ditemuinnya topi ya tuh, bro. Ya, lanjut. ditemuinnya tuh di bawah kasur mamaku. Nah dibilang katanya itu diperuntukkan untuk mamaku supaya bagian kandungannya itu bermasalah Kak, gitu. Terus udah gitu kita akhirnya dikasih kayak telur akhirnya katanya untuk menjaga rumah, dan dikasih kayak obat nyamuk bakar, tapi itu tuh kayak sajen baunya. Nah tapi setelah kejadian itu aku ngerasa rumah tuh malah jadi kayak Makin vibes-nya horor. gelap. Dan aku tuh nggak berani lewat di daerah yang dikasih si obat nyamuk bakar sajen itu. Sama si Pak Ustadz itu. Iya sama Pak Ustadz itu. Ini masih di 2009. Bukan sih, bukan Ustadz sih sebenarnya, apa ya, aku bilang mah orang Kun kali. dukun berkedok kali. Tenang dulu Dam, tenang. Lanjutkan. Oke. Lanjut udah selesai di situ, itu tahun 2008-an. Nggak berhenti di situ tuh. Tiba-tiba ada bau kayak bau kotoran orang ada dari plafon yang baunya tuh bisa ke seisi rumah. Jadi itu kondisinya papaku udah pulang lagi. Oh, udah pulang. Setahun setelah kejadian yang ada orang dukun itulah ya. Itu tuh papaku pulang dan kondisi rumah itu bau keadaannya. Tapi dicari sumber itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Gitu. Nah terus orang yang disinyalir setahun lalunya itu dibilang katanya yang nyantet rumah, itu dia makin kelihatan nggak suka. Kayak jadi jarang ke rumah, jadi kayak sinis, tertutup kayak gitu-gitulah. Tuh sering kayak Tunggu, sorry aku potong. Ya, Ada nggak foto? Nanti di blur aja. Oke. Foto orang yang disinyalir itu. Nah ada itu nggak ada, Instagramnya atau Facebooknya gitu? Kak. Aduh sayangnya nggak ada Kak, nggak ada foto. Nama at least ada. Ada. Ya udah nanti ya. Oke. Ini terduga ya, terduga Ya, pertama terduga ya. Ini baru terduga. pertama. Karena aku juga kayak nggak tahu kan, ini karena bentukannya supernatural juga ya. Jadi aku nggak tahu ke faktanya seperti apa gitu. Nah setelah itu dari situ dari mulai situ pokoknya kelihatan banget orang yang disinyalir itu jahatin kita itu kelihatan banget perilakunya berubah. Tapi dari keluarga aku tuh kayak yang udah biasa aja, kita kayak seolah-olah nggak ada kenapa-kenapa, dan kita seolah-olah nggak tahu siapapun gitu, supaya nggak jadi fitnah kan. Nah tapi terus berlanjut tuh sampai akhirnya di tahun 2022 kemarin. 22 Kemarin. Jadi Dari bulan tahun September. 2009. Dari 2000 ya, 8 dong. sekitar 8. Lama banget. Iya, Kak. Seberapa? 14 tahun. Itu terornya masih ada aja selama 10 tahun itu lebih. Ada tapi nggak signifikan. Jadi selama kurang lebih 10 tahun ini setelah dari 2008 itu sering banget kayak Yang paling sering kejadian berpola yang berulang. ini Kak, bunyi-bunyi di entry tapi nggak ada sesuatunya. Itu terus abis itu ada orang yang sering jalan, memang kita udah terbiasa itu. Orang sering jalan di Iya, internet jadi juga. bukan di sekitar rumah kita. Jadi bahkan ada, aku pun sempat kayak ngeliat tapi cuman sekilas doang gitu. Oh, Kayak dari jendela gitu. kain kayak gitu, kayak Oh, kayak Kayak setan orang lewat lah.
Tapi sering di situ. Nah, setelah itu Tunggu. Sorry personal nanya. Kalau inget aja ya, Ya, kalau Kak. inget coba di reflect back. Penglihatan-penglihatan yang sekelebat itu, mohon maaf, pas Caca lagi period nggak? aku lupa sih Kak. Tapi itu sekitar waktu aku SMP sih kayaknya ya. Tapi aku lupa Kak. Lupa SMP. banget. Oke. Kayaknya sih enggak ya Kak. Seingat aku sih enggak deh. Aku lupa sih. Oke. Lanjut dulu. Oke. Nah, dari situ kejadian-kejadiannya tuh nggak signifikan. Jadi kayak ya bentuk-bentuk kayak gitulah. Kayak orang diketok, ada orang manggil nih kalau misalnya kita di kamar mandi gitu selalu dipanggil. Tapi kita ya udah biasa aja karena itu udah bertahun-tahun. Jadi kayak kita ngerasa ya udah hidup Manggilnya sudah gimana? manggil nama. Kayak misalnya Caca gitu. Mbak gitu. Aku nggak pernah dipanggil. Tapi Yang dipanggil siapa? Mbak yang bantu di rumah. Jadi udah beberapa kali dia tuh nggak nyaman di rumah karena sering digangguin, terus dipanggil di dalam kamar mandi, terus dia nyaut kan, iya Mbak gitu. Maksudnya manggil mamaku kan Mbak gitu. Ya Mbak apa gitu. Selalu gitu kejadiannya Oke. dari Catat dulu. Nah terus terakhir ini mungkin aku loncat aja ya Kak karena aku agak trauma sebenarnya sama hal itu. Di tahun sekitar 2012 dulu itu kakakku tiba-tiba sakit perutnya, busung, isinya itu kayak air tapi kolik, dibilang medis sih kolik ya, tapi dia tuh selalu gerak dan selalu kesakitan dari maghrib sampai subuh. Jadi sekitar jam 4 sore itu selalu sakit dan selalu bergerak kayak apa ya, kalau kayak ular lah ya kayak gitu. Nah sampai sekitar jam 4 subuh. Lanjut dari kakakku sakit itu juga kami minta pertolongan sama orang, ya kita sebut dukun aja kali ya Kak ya. Nah itu dia akhirnya bisa nolongin kakakku, masih bisa diselamatin. Tapi karena ada kayak negosiasi gitu, kayak nego gitu sih si dukunnya ini sama sosok entah Astral. jin atau astral pokoknya yang ada Di dalam kakak. kakakku. Karena kakak ngilmu juga ya. Betul, nah itu. Dan katanya memang sudah susah. Katanya jiwanya tuh sudah direngkuh gitu Kakak katanya. ilmu apa sih kalau Aku tuh kurang tahu, tapi yang satu hal yang aku tahu tuh katanya ada ilmu pengasihan kalau nggak salah Kak. Oh. Kalau nggak salah gurunya namanya Adam Lucius kan? Satu perguruan. Iya. Saya murid yang tidak berhasil ya. Sampai aku sekarang. minta apa nama lengkap kakak boleh? Ntar disensor Oke aja. boleh Kak, namanya Sama adik deh sekalian. Perlu nggak? Oh jangan, lagi alif dulu. Oh udah. Ya, Kuping kakak sering sakit nggak? kurang tahu sih Kak kalau aku. Kan nggak terlalu dekat keluarga. Jujur aku tuh sebenarnya dulu agak tertutup ya. Aku orangnya lebih cenderung kayak lebih menyendiri karena aku tuh takut keadaan rumah kayak gitu. Sampai sempat ada di satu momen aku nggak berani pulang ke rumah karena kejadian seperti itu gitu. Ilmu pengasihan tuh sejenis kayak gimana sih, kayak pelet gitu tuh? bukan? Iya, jadi kayak sering gampang nih kalau misalkan ngedengerin ngobrol gitu sama orangnya tuh langsung oh iya ya langsung deal gitu. Biasanya gitu loh. Kayak gitu. Buat bisnismen atau Iya, apa kayak lebih. Kalau buat cewek-cewek itu kayak apa namanya susuk gitu-gitu loh. Tapi ini kan cowok, jadi kesannya mungkin lebih ke arah ya biar lancar lah mungkin pekerjaan atau apa. lawan jenis Iya, juga lawan gitu kan, jenis Kak. juga gitu. Badan kakak emang lemah sih. Emang ya, weak Betul, ya. betul, sangat-sangat weak. Dari kecil tuh Medicalnya weak. medicalnya weak, betul. Aku tadi nanya kan ada jejak memori kuping kakak sering sakit. Kayak kalau orang pusing terus kayak dalamnya aduh kayak gimana gitu loh. Kurang tahu sih. Oke, boleh lanjut ceritain lagi. Oke lanjut, dari setelah aku sembuh itu gangguan-gangguan nih udah mulai agak sedikit netral lah di rumah. Tapi kalau misalnya dari bunyi gitu-gitu masih sudah biasa gitu. Masih yang seputar eternity itu. Iya dari plafon itu Kak ya. Nah terus tapi itu udah biasa aja lah. Kita juga udah nggak terlalu Udah takut. bodo amat Udah lah bodo ya. amat Damai. lah sama kayak gitu. Nah terus tiba-tiba pas kemarin di 2002 lalu di bulan September adikku tuh tiba-tiba sakit yang tiba-tiba. Awalnya tuh tadinya katanya minum susu tapi muntah. Oh dipikirnya karena gangguan pencernaan nih. Biasanya keracunan gitu kan. Keracunan makanan. Tapi itu dari mulai keracunan sampai perutnya busung itu cepet banget, kayak kurang lebih 24 jam.
Nah terus tiba-tiba ada air di dalam perutnya. Terus Airnya itu gimana, keluar gitu? Apa kayak Iya. kocok-kocok berasa gitu? jadi airnya tuh jadi bikin perutnya tuh jadi kayak kenceng banget. Dia jadi susah tidur, susah buang air kecil juga, susah buang air besar juga, jadi kayak tersumbat. Nah katanya tuh gangguan kolik awalnya, tapi nggak jadi berubah-ubah nih kak. Diagnosa dari dokternya dokter. tuh berubah-ubah dari mulai usus, kemudian ada usus besarnya katanya apa lecet lah dan segala macem. Terus sempat juga dibilang pecah usus buntunya itu sudah pecah dan banyak lah, lebih dari 3 diagnosa dan berubah-ubah. Udah MRI dan lain-lain ya? Betul, udah MRI juga. Tapi di detik-detik terakhir, ini yang secara medis dulu ya kak. Iya. Tuh dokter sampai dokter senior pun nggak bisa nanganin. Karena diagnosa aja bingung juga Iya, sendiri ya. takutnya adalah kesalahan nanti jadinya malpraktek kan. Iya. Akhirnya medis udah, nah kita tetap berusaha ikhtiar nih dari non medisnya juga gitu. Ternyata disinyalir lagi nih karena katanya gangguan santet yang awalnya dikirim untuk papa, tapi mungkin nggak kena atau gimana, akhirnya orangnya mencari celah dari keluarga yang lain, akhirnya kena lah. Yang weak lah ya. Yang weak adekku gitu. Tunggu, di posisi itu kena, kakak masih tinggal di rumah itu apa udah pisah? Kakakku waktu itu sudah pisah. Oh, karena udah dewasa juga. Udah ya, dewasa, udah nikah juga. Ayah yang ini ya. Iya betul kak. Jadi yang kena adek gitu ya. Adekku yang Tunggu, cowok. orang yang non medisnya itu sama apa beda? Beda. Dari cerita-cerita yang sebelumnya. Beda lagi. Beda lagi. Dan itu nggak dan itu lebih dari 3 orang. Lebih ke ustadz atau dukun? Yang satu tuh memang orang indigo ya. Aku kurang tahu basic latar belakang spiritualnya. Ada Indigo 89? Oh bukan. Terus yang satu tuh ada kayak ustadz. Di itu rumahnya deket karena rumahnya deket. Tapi dia bukan indigo. Dia cuma bisa ngobatin aja dan doain aja. Dan itu bereaksi setiap kali baca ayat Al-Quran. Karena kebetulan aku muslim, itu selalu bereaksi adekku. Ke adekku. Oke. Jadi dia kayak reaksinya gimana? reaksinya itu perutnya jadi kenceng, terus dia juga jadi kayak kayak mau muntah. Oh, mau muntah. Kayak mau mengeluarkan sesuatu tapi nggak ada apa-apanya gitu. Energi ya kayak tadi tuh. Iya, Si siapa? Si Hakuma gitu, kayak gitu-gitu ya. kayak gitu. Kemudian sempat adekku yang cewek nih, ada anak keempat. Nah, adekku yang cewek ini tuh dia lumayan bisa untuk jadi mediator. Tadinya tuh aku yang mau jadi di mediatornya, tapi aku nggak bisa. Adek cewek? Adekku cewek. Oke. Karena kan aku 2. Yang mana? Yang ya itu kak adekku yang cewek. Yang ini? Iya, yang sampingnya. Oh, ya yang itu. baju hitam Iya. ya. Oke. Itu adik. Adik. Terus. Nah adikku tuh yang jadi mediator dan itu banyak banget kayaknya 10 entitas. Wah, adik kacau nih. Iya. Adik setuju. nggak bisa untuk jadi mediator. Karena Kacau. dia weak kan. Enggak, Kenapa, Kak? yang masuk ke dia ini kalau kata Bang Adam bangsat semua. Asal nggak jelas. Asal nggak jelas, pasti infonya false semua. I see. Adik kacau banget ini. Maksudnya bukan adik kacau ya, Iya tapi tapi energinya yang enggak. ini adik kasihan sih. Asal yang Seharusnya masuk ke tidak dia tuh dijadiin mediator. petepu semua ini Iya, asalnya. bener. I see. Kurang ajar asalnya. Langsung berasa. Lanjut kalau ada apa kurang. Oh ya, Iya, Kak. mumpung Iya, Kak. lagi aku yang ngomong. Papa ini orangnya sebenarnya melindungi keluarga, aku lihat bukan tipe yang nggak melindungi. Betul, tapi Ya, papa oke. itu ini kak logis sekali. Bahkan dia selalu menampilkan perkara supranatural. Melihat. Pantesan mental ya. Selalu menampilkan dan selalu bilang gini, kalau ada orang jahat kita biarin aja, kita jangan dendam sama dia. Maksud selalu kayak gitu loh. Even udah yang kejadian ini adikku sampai meninggal gitu, papaku sedih memang, tapi kayak yang selalu kalau misalkan aku jalan berdua gitu sama papaku gitu di mobil tuh selalu dikasih wejangan, udah jangan kita buat apa kita doa tapi kalau kita masih tetap sama dendam sama orang sia-sia gitu. Wow, aku dapat memori kalau papa lagi sedih, diem-diem nggak tahu ya cerita ke anak atau enggak, yang nenangin mama ya. Iya. Mama betul. diem-diem kayak nggak tahu kelihatan nama anak atau enggak. Mama tipe yang kayak ibaratnya mama lah sosok yang nenangin papa, bukan anak aku lihat di sini. Yes, betul kak. Ini yang kejadian aku di 2022, adikku meninggal itu kejadiannya karena memang sudah tidak tertolong secara medis ya kak. Dari sakit itu sampai ke meninggal berapa lama waktunya? Waktunya itu 2 minggu. 2 Dan minggu. itu Cepat kayak memang cepat tapi kayak kita kayak ngerasa sakit banget itu.
Ini ya fotonya guys, tapi kita blur untuk demi Yes. privacy juga. Itu sakit banget. Dan kalau misalkan kita, adik kan kebetulan dia hafiz ya. Nah, dia tuh selalu baca ngafalin hafalannya dia. Nah, itu selalu sakit gitu. Tapi kata mamaku, tetap dilawan, tetap harus harus. Tapi ya gitu. Tapi kalau secara supranaturalnya, kalau kita bacain ayat Al-Quran gitu ya, itu selalu sakit gitu sih. Makanya jadi kita mikirnya tuh karena mengiyakan kata orang yang mensinyalir kalau itu adalah gangguan gaib. Tapi kita juga tetap ikhtiar pakai medisnya juga Kak gitu. Jadi jalan dua Two way. gitu. Two way, Nah, pada saat adikku sakit, itu kan kondisinya adalah eyangku tuh ada di rumah di situ nemenin. Nah, ada satu kondisi di mana orang yang disinyalir sebagai pembuat ini, pelakunya ini, tiba-tiba nongkrong di depan rumah, ngadep ke rumah sambil membaca-baca sesuatu. Yang pada saat itu kan namanya eyangku tuh udah tua gitu ya. Kaget gitu loh. Ini orang ngapain di situ, takutnya mau ngapa-ngapain kan. Nah, kayak niupin aja sesuatu, nggak tahu apa itu ke arah rumah kayak gitu. Baca-baca. Nah, Itu kata Eyang. kata eyang. Dan eyang aku tuh karena shock gitu tuh langsung kayak yang nggak ngambil HP. Tapi pas papa pulang tuh langsung, tadi tuh ada orang ini loh, orang ini tuh di depan rumah, ngapain sih dia kayak gitu. Ini tersangka pertamanya nih memang dari yang 2008 ini masih sama. Betul, masih sama. Oke, siap. Jadi satu tersangka nih. Nah, Oke, tapi kita lanjut. nggak tahu apa masalah kita gitu. Sampai aku sempat berpikir pas Jadi selama 14 tahun tuh kita nggak tahu kenapa si tersangka itu diduga menyantet keluarga situ. Betul, Kita nggak usah betul. sebut lah ya. Kita udah tahu tadi di belakang layar, udah tahu kan semuanya kan? Sempat dengerin kan, jadi nggak usah disebut di sini. Nah, yang terduga yang diduga sebagai Tersangka. penyantet ininya itu, dia tuh sebenarnya dulu pernah diajak kerja sama papaku. Nah, di daerah Jawa Timur. Nah, tapi entah karena apa, satu lain hal aku nggak tahu juga karena itu urusan orang dewasa lah ya. Itu berhentilah dia, tidak Kerjasama dilanjutkan kerjanya ya gitu. Nah, dulu tuh sebenarnya baik-baik aja sih, dan keluargaku nganggap keluarga si yang terduga pelaku ini kayak nganggap saudara, karena kayak kita berbagi apa yang kita makan ya dia juga makan kayak gitu. Dan seperti itu. Nah, satu keluarga ini kelihatan banget nggak seneng ya, bahkan ketika adikku akhirnya kemarin meninggal, itu yang orang yang diduga ini dia nggak melayat dalam, nggak tahu kenapa. Padahal ada hubungan ya. Betul, dan dia juga mengetahui karena kan lihat-lihatan kan Kak. Oke. Nggak apa-apa juga lah. Ya udahlah. Ya udah gitu. Nah, aku tuh waktu adikku di rumah sakit dan keadaannya lagi hilang nafas, itu aku udah sampai ngomong kakakku yang di rumah, maksudnya yang rumahnya dekat rumahku, datengin ke orangnya, aku mau minta maaf. Maksudku tuh aku mau minta maaf sama orang tersebut atas apapun permasalahan keluargaku, tolong jangan sampai adikku jadi korban gitu. Itu pas sudah. Pas adikku lagi hilang nafas di rumah lagi sakit. hilang nafas di rumah sakit. Karena aku kan aku tuh pengen bantu tapi kayak bingung ya Kak. Iya. Nggak bisa ngapain juga gitu. Dan aku tuh mau nangis juga kayak yang kalau gue nangis nih yang nguatin mama papa tuh siapa gitu. Gitu sih. Semangat. Dan adik itu meninggal tahun Tahun 2022 bulan September. Oke. Lanjut. Nah, sejak kejadian itu nggak ada permasalahan apa sih Kak. Nggak ada. Oh tapi ini. Jadi kurang lebih berarti kan adikku meninggal ya. Sebulan sebelum adikku meninggal, itu tuh ada ular masuk ke dalam rumah. Yang mana tuh nggak mungkin ada ular masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke lemari baju. Lemari baju mama. Tiba-tiba pagi-pagi pas mau berangkat kerja gitu orang-orang ya, itu tiba-tiba ada anak ular keluar. Maksudnya pas lagi ngebuka lemari tiba-tiba ada anak ular di situ. Nah, karena itu bentuknya ular, mamaku tuh jadi bunuh karena takut bisa ke siapa-siapa kan, bahaya juga kan. Akhirnya dibunuh. Secara logika bahaya juga. Bahaya kan. Nah, Ularnya ular apa? Ular kadut biasa gitu apa? ular kayak ular tanah gitu loh Kak. Oh, ular tanah. Ular Oke, tanah oke, gitu. Ular kadut tuh apa sih? Gue bingung. Ya, maksudnya ular ular yang di rumah gitu lah, yang cuma gitu doang, kayak ular tanah gitu lah. Nah, ular tanah bener itu ya ular Di rumah beneran. gue ular kobra masalahnya. Itu parah sih. Lah yang klien kita yang dokter itu ularnya kobra. Nah itu dia yang datang ke rumah gue kan kobra,
nggak mungkin. Mukanya. Tapi Ada ini ular kondisinya aku nggak ngelihat ya kak. Nah ya, kamu udah di lihat Jakarta Karena aku ya. di Rasain aja. Jakarta. Oh. Jadi aku by phone sama papaku. Oke. Oke, lanjut. Kejadian ularnya udah dibunuh, seminggu setelah ularnya dibunuh itu ada cap tangan yang aku udah kirim ya. Ini ya guys. Oke, cap tangan itu dikirim oleh siapa fotonya ke Caca? Ke aku, adekku sama papaku. Tiba-tiba jadi adekku yang nemuin. Pertama kali adalah adekku yang cewek. Yang terakhir ya, yang keempat. Di tembok. Di tembok banget. Jadi dia aku lupa persisnya dia pulang sekolah atau dia mau berangkat sekolah, aku kurang tahu. Dia nemuin itu dan dia tuh kaget, ketakutan gitu kan. Terus mamaku tuh berusaha nenangin kayak yang nggak apa-apa kok itu bukan sesuatu hal yang gimana gitu. Tapi itu bentuknya tuh kayak, mohon maaf ya kak, itu kayak ini blood. Kayak blood. darah. Iya yang sudah mengering. Yang di foto ini itu jatuhnya kan, oh ya, kan kamu belum ceritain ya, itu kan dilap juga ya akhirnya, Betul, tapi nggak hilang. Hilangnya itu bisa hilang tuh setelah adikku meninggal beberapa hari. Eyangku tuh Ya elah. gini. Sorry. Iya. Terus. By the way, ini posisinya ada di mana ya? Di samping pintu banget kak. Samping pintu siapa? Samping pintu kamar aku. Jadi pintu kamar terus ini tembok. Nah itu di situ. Itu udah dimasuk dalam kamar apa Di masih dalam di luar kamar, kamar? masih, Di dalam ke kamar. dalam kamar. Di dalam kamar itu ada adik kamu? Ada adik aku yang tidur di situ. Yang keempat, perempuan. yang Ya, perempuan. keempat. Yang tadi guys, yang keempat yang mediator ya. Nah, tapi ini sorry sih agak motong ya. Tapi gue masih penasaran. Ade itu kan dijadiin mediator. Itu ngomong apa aja? Jadi Tadi belum Iya, ceritain. belum tuh. nah Belum 2 kali ceritain. nih kak. Jadi ada 2 sesi. Waktu itu kejadiannya dia jadi mediator di rumah sakit. Waktu Ade nih. Waktu adikku udah sakit. Adik apa kakak? Adikku yang perempuan yang Ad- jadi mediator. Jadi Oh, keadaannya bukan kasusnya. Lagi kena siapa nih? Yang kakak Adik. apa yang Yang adik? cowok, yang cowok. adik. Oke, baru-baru ini. adikku yang almarhum ini kemarin sakit kan sempat masuk rumah sakit. Nah di rumah sakit itu adikku yang perempuan ini jadi mediator dari entitas yang katanya ada di dalam tubuh adikku yang Santet itu. kena santet ini. Nah itu banyak banget dari mulai arwah yang di rumah sakit juga ada, masuk juga gitu. Iya. Nah gitu karena Bener dia kata lu, gampang bro. ya. Filter Ade jebol ini dalam hal mediator. Itu siapa yang menyarankan mediator? Jadi orang di dekat, jadi ada orang di dekat rumahku juga, dia itu biasa ngobatin, tapi dia bukan indigo. Jadi dia yang sebagai apa ya kan namanya kak? Dukun. Apa dong? Praktisi. Praktisi. Oh, praktisi Sebagai supernatural. praktisi, Oke. Jadi dia kayak narik energi, terus yang jadi mediatornya itu si adik aku. Kok adek Sampai, kamu mau sih? nah adik aku tuh tadinya nggak tahu, jadi pulang sekolah ke situ gitu yang ngejenguk, disuruh jadi mediator. Aduh. Karena konsentrasi dia cukup bagus. Ya kan, Dam? Nggak tahu dia di pekerjaan lain atau apa konsentrasi cukup tinggi nggak? Iya sih. Ya udah, it explains it. Iya, benar-benar. Dan dalam konsentrasi itu aku lihat memorinya si Ade jadi mediator gitu. Dia bener loh. Beneran like literally mampu menangkap pesan astralnya. Itu beneran. Betul. Tapi Masuk apa kayak Jesselyn gitu, cuma interpreter doang? Masuk kan? Iya, masuk Exactly. sampai Yang dia gue liat masuk kok. sampai alias dia- semi kesurupan kan? Bener. Ya, gue lihat memorinya semi kesurupan. Ini memorinya gini nih. Si Ade itu kayak kadang ada begini-gini gitu. Nggak tahu deh. Betul kak. Bener ya? Betul, karena di video itu sama karena papaku. dia konsentrasi terhadap astralnya yang udah semi nyurup. Mungkin karena si Ade juga masih dalam perlindungan Tuhan, nggak bisa full dikontrol sama astralnya. Semi ya. Tapi yang masuk itu dan si Ade konsentrasi dan si Ade juga memang willing. Iya kan? Sedia. Hatinya willing untuk interpret message dari si astral yang masuk. Sehingga ketika si Ade menginterpretasikan message itu betul. Maksudnya bener astralnya nyampein apa disampaikan. Message-nya akurat. Tapi astral yang masuk sampah semua itu. Gitu. Karena Jadi memang- astral yang masuk tuh aduh. Itu tipe arwah-arwah yang kita dapat kesempatan Pengen masuk ke badan. dinarsisin. Aku ada lagi nih gitu. I see. Pengen diwaro. Astral-astral tersebut, arwah-arwah tersebut tahu ini orang mampu nih Bisa. meng-translate message gue dengan akurat. Ya tambah cari panggung. Nah itu bahasa yang tepat. I see. Oke. Kasihan banget sih, karena memang adikku tuh willing, benar kata Kak Willy, dia memang willing karena dia tuh pengen Bantu adik. bantu kakak karena Oh, kak si adik, maksudnya si kakakku adik ini karena adikku yang cowok tuh kan balik kakak ya, dia tuh lahirnya berdekatan, jadi kayak pokoknya kalau di mana ada si kakak si cowok ini pasti ada adik aku gitu, makanya adik aku tuh kayak yang pengen Bantu kakaknya. bantu kakaknya gitu. Oke. Nah, yang disampaikan itu yang memang benar kalau dari makhluk yang ada di dalam adik kamu itu apa?
Yang diinget disampaikan. Yang diinget apa ya? aja? Jadi yang diinget itu yang satu ada ular Kak. Jadi adekku tuh sampai kayak ular, bener-bener kayak ular gitu di oke. videonya. Itu katanya yang membuat lah, yang disinyalir membuat kondisi almarhum adekku itu jadi membusung. Karena akhirnya waktu itu ada satu momen gini Kak, adekku almarhum itu dia BAK ya gitu, keluar air nggak bisa dikontrol lah ya. Airnya tuh kata mama katanya baunya tuh seperti air laut kayak gitu katanya, tapi aku nggak tahu ya. Air laut ya, iya. Iya, aku nggak tahu sih Kak. Setelah itu ini sampai tadi adekku ya. Ini dia waktu di rumah sakit, dia jadi mediator. Itu yang dia kayak menyerupai ular yang katanya disinyalir. Itu bikin adekku sakit. Dan yang kedua adalah kedua kalinya itu di rumah, dan kondisinya tuh ada aku. Dan di situ adekku jadi mediator. Dia bilang gini, orang yang bikin itu siapa? Jadi ditunjuk sama si entitas yang menyerupai Melalui badan si adik ya? adekku. Iya. Dan kakakku juga sempat jadi mediator karena kakakku kan sudah pernah. Kakak pertama. Iya, kakakku yang cowok itu kan pernah Yang ngilmu itu ya? Iya. Jadi dia udah gampang kali ya mungkin untuk kayak keluar masuk. Nah itu, jadi dari situlah. Dan ditunjuknya ke Ke arah, betul. ke rumah tersebut. Si terduga Tersangka. tersantet ya, Terduga, yang pesantet terduga. itu terduga. Terduga. Terus Terus masih dari banyak telapak. Kan udah tuh ya, udah 2 kali ya. Skip aja lah ya. langsung aja Kak. Skip, kita masuk yang ke telapak tangan itu. Boleh diceritain lagi tuh yang udah diusap atau apa? Itu kayak darah ya, sebenarnya kayak darah kering. Iya. Boleh ceritain lebih detail lagi yang itu? Nah, itu yang bentukan tangan itu tuh aneh banget. Maksudnya kalau dilihat ya mungkin ada bengkok jari telunjuknya. Jadi nggak tahu siapa yang di rumah tuh yang jarinya bengkok tuh siapa gitu. Dan itu pas diusap pas dibersihin itu katanya berapa? Sama mamaku kan. Pakai apa? Pakai air. Jadi diusap pakai air, digosok sama mama tuh nggak bisa karena itu kan tadinya tuh cara supaya adek tuh nggak terlalu takut ya. Yaudah nggak kenapa-kenapa. Mama coba usap gitu, nggak hilang, tetap ada kayak gitu sampai aku seminggu kemudian aku datang ke rumah itu masih ada, bener-bener semingguan. Nah setelah 2 minggu setelah adik akhirnya kodarulahnya meninggal, itu yang aku nyoba ngebersihin lagi dan itu sudah lebih hilang lah, lebih ngeblur lah sekarang. Until now sekarang udah hilang. Udah berbulan-bulan lah ya. Berbulan-bulan. Oke. Karena gini Kak, jadi dulu tuh waktu aku masih di rumah gitu ya, sekitar SMA atau kuliah gitu, aku tuh pernah nemuin kayak bentuk wajah laki-laki botak itu di maaf nih Kak, bukan Kak Willy. Di kamar mandi. Jadi kalau di kamar mandi Udah gue ke kamar mandi dulu. Enggak, di kamar mandi, dan kata mama tuh itu jangan dibikin halu, itu mah enggak, akhirnya digosok mamaku. Sampai sekarang enggak hilang, sampai detik ini. Tapi Apaan? aku fotonya. Apa sih? Fotonya bukan foto ya, jeplakan. Jeplakan. Kaki atau Orang, jadi bentuknya gini. di mana? Di tembok. dinding atas. Karena gini, aku kalau di kamar mandi kan suka ngeliatin kanan Iya, lagi kiri, pup, ngiri lagi apa gitu kan. Iya, terus tiba-tiba aku ngeliat ke satu area itu tuh aku kaget karena bentukannya tuh kayak bener-bener laki-laki, kayak siluet, dan itu ya gundul, kelihatan banget gundulnya. Sampai sekarang masih ada. Dan nggak bisa ke. Tapi nggak ada fotonya ya? Nggak ada tapi. Matanya kelihatan sipit gitu nggak? Agak mancung dikit. Nggak bisa Kak. Iya, matanya kelihatan sipit nggak? Kelihatan sipit nggak? Oke. Nah tapi nih di sini kan kamu pas waktu ceritain waktu di chat waktu ke aku itu, kamu nunjukin ada surat nih. Betul. Nah ini ceritanya gimana nih? Ini waktu sebelum silakan deh kamu Oke. ceritain ini. Jadi selama kurun waktu yang 2 minggu adekku sakit itu, adekku sempet kan ada datang tuh orang yang dukun di 2008 pernah mamaku minta tolong, itu datang lagi lah ini karena mamaku tuh udah kayak yang ini orang sana sini tuh nggak mempan gitu, mending sama orang ini aja. Nah akhirnya orang datang ke rumah dan fix itu dia udah pertama memfikskan kalau misalnya ini kejadian yang 2008 lalu itu terulang lagi di tahun 2022 kemarin. Terus kemudian nemu satu surat dari atas lemari yang mana kita nggak pernah akses itu juga. Lemarinya tuh cukup tinggi dan di atas itu ditemuin surat udah di kepal-kepal gitu. Dan papaku yang ngambil. Papaku ngambil dan ngebaca itu, dan itu tuh cukup bikin shock ya. Mamaku bikin shock juga gitu. Suratnya itu Suratnya yang berisi itu ini ya. isinya, Mungkin iya. kalau mau dibacain silakan, suratnya isinya apa tuh? Isinya itu intinya adalah blackmail ya. Jadi dia mengancam lah akan dia dibilang di situ ada motifnya karena dendam. Dendam sama keluargaku dan akan
menghilangkan nyawa lah orang yang dibuat apa namanya kayak Iya ya, gendut di akhir gitu di ya. akhir Yang gambarnya kayak ada itu. pocong gitu, Pocong. tapi gendut di tengah ya. Betul, Nah, ini guys iya. ya. Ini boleh dibacain gak sih? Karena agak susah dibaca juga. Susah Selamat apa gitu. Oh ya, kurang lebih itu kayak selamat menjemput kematian ya kalau nggak salah. Iya, benar. Saya dendam sama Sama kalian. Heeh. Saya Incer incer terus. terus sampai ini aku udah Iya, mulai betul. bingung. Sampai Sampai larut. terus kamu atau apa nih? Kamu walaupun berobat kemanapun Oh, iya. juga nggak bakalan sembuh. Ah iya betul betul. Ini gambar kalian. Nah itu. Nah, surat ini kalau ngomongin timeline ditemukan sebelum apa sesudah adik meninggal? Sebelum Berapa minggu, berapa hari? kurang Berapa lebih 1 minggu. 1 minggu sebelum. 1 minggu. Jadi itu kan tulisan selamat menjemput kematian. Itu udah kayak aku pun waktu bacanya tuh kayak udah shock gitu, apalagi mamaku gitu. Karena Oke. kan Ini- trauma waktu kakakku Iya. pernah itu kan. Ini di lemari ini nih kapan? Lemari kamar siapa? Lemari Ruang tamu kah? di dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu. Secara logika sih masih bisa lah ya ada orang yang Betul. lempar. Bisa secara logika. Ini ditemukannya setelah dukun-dukun itu pada datang atau gimana? Setelah dia datang ke rumah. Si orang itu yang pertama kali nyembuhin kakak ya? Iya. Yang Oh nyembuhin. bukan beda, ini beda. Beda. Ini yang zaman dulu. Oh, yang bokap nggak ada? Iya betul. Yang bokap nggak Betul, ada? Betul. Yang nemuin bokap ini. Yang ustadz tapi ya begitu gitu loh. Kenapa? Waduh, Kenapa lu mau reaction sekarang? Silakan Bro Will. Soal surat itu Bro Will. gue kan iseng. Ini parah sih. Gue Maksud- iseng. Surat ini gue pengen tes energinya nyamber kemana. Mungkin gue udah capek juga kali udah malam kayak. Semoga salah ya. Tapi gue coba bakar pakai energi kan. Nyambernya ke bapaknya. Maksudnya ke bapaknya? Yang bereaksi gitu kayak gitu. Bapak bokap. siapa nih? Hah? Makanya semoga gue salah. Hah? Ke bokap. Gue juga bingung. Ini mungkin simbolisme ya. Coba lagi ya. Wah, gue tetap ngeliat bokapnya sih. Aku dulu pernah waktu masih kecil, aku tuh mimpi. Jadi di satu mimpi itu aku ini kayak seolah-olah kayak bener banget karena aku mimpi pas bangun itu keringatan dan nangis. Papaku tuh ketembak dan aku nggak bilang, aku bilang mamaku tuh ada orang lain yang ketembak dan meninggal gitu kan. Aku tuh di situ ngelihat papaku tuh tertembak gitu. Tapi waktu masih aku kecil sekali dan aku nggak tahu itu apakah simbolik atau enggak. Tapi serasa nyata karena aku nangis ke pas bangun itu. Maksudnya gini, aku agak bingung nih, Ca. Iya kak. Kalau surat ini didesain untuk bokap ya, seharusnya ketika dibakar gitu nggak ada reaksi ke bokap. Yes. Tapi kok malah ketika aku bakar ini yang bereaksi bokap secara vision. Oke. Itu tandanya apa kak? Aku nggak berani menyimpulkan terlalu cepat. Kita tunggu reaksi yang lain deh. Tapi coba lanjut dulu. Jangan pura-pura diam dulu, Dam. Bang Adam. Ada Bang Adam. Apa? Oke. Deng 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 deng. Mau lihat Jadi nggak, ngeri-ngeri sedap nih. Ya udah, terus apa lagi? Lanjutin. Udah pengen di reaction sih selanjutnya. Oke. Terus dari situ Setelah itu si 2 minggu 2 minggu baru langsung- adik berangkat. seminggu kemudian Seminggu setelah kemudian, dari surat seminggu itu. kemudian Nah, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya akhirnya meninggal. Nah, pertanyaan dari aku, apa yang dilakukan sama si Pak Ustadz itu? Pak Ustadz yang ya gitulah. kayak Pak Ustadz tuh datang, kayak aku nggak tahu karena kondisinya nggak ada di situ, tapi intinya kata mamaku tuh dia kayak ada beling nggak tahu di atas mangkok gitu, terus dia kayak nyoba ini nih kira-kira kekuatannya seperti apa sih energi yang ada di dalam perutnya adekku ini almarhum. Nah terus tiba-tiba si benda yang keramik ini tuh pecah dan terus kata si dukun ini tuh bilang, oh ini udah parah sih kayak gitu, nggak bisa disembuhin maksudnya. Itu yang pecahin dukun sendiri itu dari piring siapa? Dari ya piring di rumahku dan Oh, piring dari ada rumah kamu keluargaku juga yang ngeliat dan bukan, ada eyangku juga di situ. bukan jadi piring pecah apa piring yang belum pecah? Oh piring belum pecah tapi ada sesuatu apa ya, kayak aku nggak tahu sih entah itu kristal atau apa, aku nggak ngerti. Mamaku bilang nah si benda itu tuh pecah di dalam mangkok itu. Oh, si benda yang Si bendanya. yang dipunyain dari si Ustadz itu. Betul. Bisa aja sih. Oke, lanjut. Nah dari sejak minggu itu, seminggu kemudian adekku tuh makin parah. Nah 2 hari sebelum meninggal
itu enggak bukan. 1 hari sebelum meninggal itu tuh dia udah baik. Jadi kayak kalau di grafik tuh udah mulai baik gitu ya. Tapi ternyata pas jam 12 malam perutnya tuh langsung sakit banget. Dan besok paginya ke rumah sakit, sorenya udah nggak ada. Ada mungkin sebelum meninggal adik ngomong apa atau apa? Nah ini ada yang aneh sih sebenarnya, waktu dari rumah sakit itu dia udah minta ke mamaku ya, Mi, Pipi udah pulang aja karena aku tuh udah nggak mau aku tuh udah capek kayak gitu-gitu, sebenarnya udah nggak mau diinfus. Terus dia bilang aku tuh yakin. Sorry ya kak. It's okay. Aku tuh di situ tuh udah, aku ya kalau orang kan kok nggak sabaran ya. Ayo kak, nggak apa-apa, yang penting sehat dulu, sembuh dulu kok si dokter, entah dioperasi atau gimana, pokoknya aku tuh nggak pengen deh tadi aku tuh tersiksa terus gitu kan. Terus dia bilang gini, aku tuh yakin di rumah tuh ada Allah juga kok, dia bilang kayak gitu. Dia udah pengen minta pulang, tapi mama papaku tuh udah sampai dilihat-lihatan gitu kan, ini gimana nih gitu kan, udah bingung juga kan. Akhirnya ke rumah sakit, di rumah sakit tuh dokter seniornya tuh nggak berani. Tetap Nggak berani karena itu kayak apa ya, anomali lah aku dibilang kayak gitu ya, aneh, nggak tahu. Tapi bukan trianomali kan? Sini dong. Nah habis itu ya udah kejadiannya gitu. Nah pas detik-detik adikku meninggal itu datang, dibawa ke rumah, orang yang terduga ini nggak datang sampai ngelayat katanya. Aku nggak tahu sih persisnya kayak gimana. Guys, kita udah kirim foto tadi ya. Iya, Rumahnya, I got it. rumahnya siapa? Terduga. Rumahnya terduga dan rumahnya Caca. Rumah Caca yang Putih. wah, shit. Gue pikir yang putih ini adalah rumah si terduga. Ternyata Kenapa ada energinya? Energi gaya pemain ini. Kenapa ini? Oke, nggak boleh menyimpulkan terlalu cepat. Karena sebenarnya waktu itu ini aku kasih tahu, maksudnya sekadar FYI aja ya kak. Jadi bude aku itu udah pernah bilang ke mamaku untuk pindah dari rumah itu. 2 budeku, karena dua budeku ini juga punya bisa kelebihan. punya kelebihan, jadi dibilang udah pindah aja dari rumah gitu. Tapi mamaku tetap gini, enggak, kita percaya pokoknya percaya, kita nggak boleh takut sama hal-hal gitu, kita tetap stay di situ. Tidak sampai gimana kak? Terus mau mulai dari mana dulu nih? Aku juga bingung. Tapi ceritanya masih ada lagi atau kira-kira udah? Terus apa nih yang pengen kamu coba selesaikan di sini? Apa yang pengen kamu tahu atau pengen apa yang kamu selesaikan? Pertama, karena aku nggak pengen ada kejadian ini. Jujur aku sangat trauma sekali sama rumah tersebut. Terus yang kedua, aku takut kedua orang tua aku kenapa-kenapa. Ya itu aku pengen tahu mama papaku tuh gimana, apakah terkena serangan gaib dan bagaimana ke depannya, dan bagaimana caranya supaya ini tuh memutus lah istilahnya gitu, supaya tidak terjadi hal tersebut ke rumah, ke keluarga aku. Ini pertanyaan sulit. Kalau misalnya aja nih, misalnya ternyata dari keluarga sendiri sempat ada yang main, gimana? Kan kakak. Iya. Selain kakak misalnya. Dulu tuh papa pernah diajak sama orang tersebut. Bilang apa tadi? Lo ngeliat siapa sih? Jadi Dam? papa Lo tuh ngeliat pernah siapa sih? diajak sama orang itu yang terduga ini. Ada dia membawa kayak wafak ya, kayak aku nggak tahu apa ya wafak ya. Wapak. Kalau ya betul kan Wapak, wafak ya. iya. Wafak iya. Terus habis itu mamaku suruh buang-buang, bakar. Habis itu dibuang. Terus apa lagi ceritanya? Pokoknya papa tuh orangnya iya aja. Pokoknya kalau sama orang tuh iya aja, Tapi dibawa. logika. Dan Tapi logikanya agak kontradiksi nih. Tadi betul. bokap logika, tapi tiba-tiba jadi dibawa apa ya? kemana-mana mau. Iya nggak ngerti. Jadi aku juga karena memang nggak Kayak terlalu pelan-pelan spiritual. kita tajemin deh ntar. Tapi kayak ceritanya udah cukup Cukup kan ya kak? komprehensif ya Yes. kayaknya. Komprehensif. Jadi dalam artian 10 tahun lebih, ya kan, gangguan tersebut. Tapi memang puncaknya nih baru yang 2002 ini ya, adik meninggal. Dan yang paling parahnya yang banyak sih sebenarnya kejadian ini, untuk dibilang kan ada ya tipu-tipu juga lah ya kan, tipu dukun atau apa, tapi ternyata lumayan di luar logika juga sih beberapa telapak tangan. Kalau surat itu masih 50-50 juga sih, karena si Pak Ustadz yang terkenal itu di Banten tersebut sering istilahnya udah datang kan pas itu ditemukan kan, bisa jadi yang lempar or something. Nah nanti coba akan di track lah, pecahkan satu-satu. Mau dari mana dulu nih? Dari bukti konkretnya dulu, mau dari rumah, mau dari telapak tangan dulu, Dari gua dulu apa deh, dari pengen surat? yakinin beberapa hal dulu ke Oke, yaudah Caca. silakan guys. Yang kamu duga itu benar, Willy. Thank you, Keris. Oke, kita mulai dari yang umum dulu ya.
kan dari nasi tumpeng dilemparin ya, kue ultah itu kan. Dari 5 sampai 10 menit Caca cerita, kan aku begini-begini kan. Itu gaibnya kempes banget loh asli loh. Kayak nasi tumpeng dilempar, itu kayak Kan gue bilang santet cara baru. seems like ada orang yang mungkin mencoba belajar gaib tapi disconnected dan powernya tuh kempes gitu. Nah, ya nggak tahu sih. Termasuk boneka Barbie di lakban ada uang. Wah, itu trik lama itu. Terus tiba-tiba ada dia Duit nemuin dipilok. bukan yang pilih gua nggak ikut campur deh. Tapi kayak misalnya ada dukun ya, oknum dukun. Ntar pada marah lagi. Oknum dukun gitu. Terus tiba-tiba nemuin Barbie. Itu trik lama itu. Terus tiba-tiba ada tanah kuburan di dalam Barbinya. Itu trik lama. Ya, trik lama. Gitu kan. Nah terus Tapi kempes ya, lu klarifikasi itu kempes ya. yang di situ gua kerasa kempes. Itu trik gitu kan. Itu trik ya, oke. Apalagi ketika udah mulai obat nyamuk bakar. Mohon maaf, mana ada orang jalur ketuhanan mengatasi gaib dengan obat nyamuk bakar. Di mana-mana kalau nggak pakai air suci, doa. Kenapa mesti pakai obat nyamuk bakar? Iya, dan ini Ustadz yang pertama kali datang dan plus yang terakhir datang. Terakhir datang ya. Oke. Makanya Udah gue dapat udah nggak nih. mau sebut ustadz, gue sebut Ya, oknum. dukun. Oknum aja lah, oknum. Gue percaya ustadz nggak ada yang begitu, Yes. gitu, oke? Tapi kan ya dia menyelimutinya seperti itu. Banyak Lalu lah. kan ngebahas papa dikit, terus aku validasi beberapa hal tadi kan. Lucunya di cahaya kubu kanan, papa bukan yang nggak berkenan, tapi ada abstrak main kucing-kucingan sama Tuhan. Oh, iya. Aku nggak tahu apa. Nanti kita pertajam lagi. Terus cerita mengenai Mbak yang maksudnya ART di rumah ya, yang sering dipanggil. Nah itu aku ngerasa ada energi, tapi kok putus ya sama santet. Jadi nggak ada hubungannya dengan cerita-cerita santet. Setuju. Thank you Jesslyn. Lah lalu aku bilang kan papa tuh sangat melindungi keluarga. Aku mau tanya, speed makan papa pelan nggak? Yes, Kak. Oke, Betul. konfirmasi lagi tuh. Semoga yang tadi tuh nggak terkonfirmasi. Oke, terus adik sekarang. Kalau kakak kan kakak laki-laki, aku bilang badannya emang dari dulu weak kan. Mungkin nanti coba ditanya deh sama kakak, kayak kuping kadang sering sakit nggak, kayak yang misalnya gimana ngomongnya? Nyiung. Pokoknya gue ngerasa kayak sakitnya tuh di dalamnya gitu, kayak Tahu, orang tahu. pusing, semi pusing, Kayak semi. THT gitu loh. Ya, penyakit gitu. penyakit kupingnya gue sering Coba kayak gitu. dikonfirm ke kakak laki-laki ya. Kalau kakak kan weak kan. Nah kalau adik yang udah almarhum, bener nggak dia cenderung nggak pernah sakit apa-apa, orangnya Betul. sehat. Waduh gila, bener lagi satu hal. Oke. Terus adik suka susu nggak? Sangat suka susu. Matilah. Ya udah meninggal bro Will. Aku sudah bilang Willy, kata Keris. Aku lihat. Aku langsung ngomong aja ya. Sebelum keberangkatan adik, aku lihat ada cairan putih yang aku pikir itu susu. Nah, tapi kan aku sempat Google tadi. Emang orang bisa sampai meninggal gara-gara lactose intolerance? Kalau dari Google sih nggak sampai. Nah, tapi aku bingung. Aku melihat jelas cairan putih kayak susu ya. Aku nggak tahu itu susu atau apa. Tapi ada abstrak. Adik suka susu kan tadi dikonfirm kan? Betul. Itu ada di perutnya. Yang salah satu faktornya yang membuat perutnya dia begitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomong logis. Kalau bukan gara-gara lactose intolerance menyebabkan kematian, semoga bukan ini. Takutnya itu poison. Kalau itu poison, that means ini murder. Semoga enggak ya, semoga enggak. Aku masih mempertajam terus. Tapi tadi beberapa validasi aku udah konfirmasi. Yang poison aku belum yakin. Yes, Tapi yang adik suka susu itu aku yakin. Dan susu itu menyumbang sekian persen adik jadi perutnya gede gitu. Nggak oke. tahu deh yang dokter apakah laktose intoleran bisa bikin begitu ya. Aku juga nggak yakin ya. Secara medis tuh ya. Ya itu Dan medis. sudah bertahun-tahun gitu Kak minum susu nggak apa-apa. Makanya Baru kali itu doang ya Baru kali itu. berefek. Dan kejadian cepat banget. Makanya itu yang aneh. terus kan tadi kan ngasih foto rumah, ya kan? Aku salah sasaran. Aku kan dikasih 2 rumah. Yang satu rumahnya Caca, yang satu rumah si terduga kan. Aku pikir yang rumah terduga tuh ada yang putih itu. Aku ternyata itu rumah Caca. Betul. Rumah Caca itu energi supranatural itu cukup kental loh. Bukan rumah yang tidak pernah terekspos dengan energi gaib. Nah, apakah artinya keluarga main? Nanti dulu. Tapi intinya rumah ini, mohon maaf istilahnya nggak perawan dalam hal supranatural. Somebody
mess around with gaib di sini. Dan kalian ngerasa nggak sih supranatural itu bukan berasal dari luar rumah tapi dari dalam rumah? Exactly. Dari Jadi bukan kamar. kiriman ya? Dari dalam rumah. Bukan dari kamar. Jujur, I don't know, tapi dari dalam. Dari dalam dia memancar ke keluar. Yes, dan Yang aku lihat begitu. jujur kalau ditarik benang merahnya dari 5 sampai 10 menit Caca cerita, kok bukan lebih ke arah santet ya? Something else ini. Oke. Aku belum berani menyimpulkan, aku nunggu pendapat yang lain dari Bang Adam, Aileen, Jesslyn, tapi it doesn't feel like ini di atas 50% santet sih. No. Ada yang fish ya, aku nggak tahu apa. Aku takut menyimpulkan terlalu cepat, tapi adek perutnya begitu, itu lebih kayaknya medical and chemical. Tapi medical aja juga nggak bisa Makanya gue kalau takutnya racun itu pasti chemical. kalau racun pasti kan udah tes darah dan lain-lain kan ya. Betul. Pasti udah kedetek bro Will. Dan kalau laktosit juga karena itu pasti dokter tahu. Betul. Pasti dokter punya diagnosa ke arah sana. Oh ini karena laktosit. Soalnya badan adek kuat loh, almarhum. Kalau Iya, badan kakak betul. emang lemah. Gue sampai situ dulu deh. Yang tangan dan juga surat yang lu trace. Kalau yang tangan, gue belum berani komen. Yang blood itu. Tapi yang surat itu memang ada niat. Maksudnya bukan sandiwara, itu emang kesel sih. Kayak ada niat. Ada niat jahat. Bukan niat jahat, niat negatif lah. Nah, gue tiba-tiba dapat inspirasi aja untuk langsung ngebakar gitu via energi. Siapa sih yang suka baca surat gituan kan? Gue bakar di Vision. Pas gue bakar, kebakar gitu suratnya. Yang bereaksi kayak, gitu. Malah ayah beliau, ayah Caca. I don't know apa artinya, tapi gue tunggu pendapat yang lain dulu deh. Oke. Dari Jesslyn, Bang Adam, Aileen. Ke Adam dulu deh, aku masih mau measure sesuatu. Oke, Bang Adam silakan ngomong, dari tadi diam saja. Udah ngantuk nih kayaknya. Ngopi dulu, Bang. Tadi juga yang belum gue konfirmasi, sebenarnya off cam udah dikonfirmasi kan, adik perempuan Iya, Kak. yang jadi mediator. Itu kan nanya kan kayak technically adik perempuan itu tipe yang sensitif, tapi dia nggak sampai kesurupan. Nggak tahu gimana caranya. In my opinion canggih juga sih. Gitu. Nggak full kesurupan. Nggak Kan full orang kalau full kesurupan mungkin kayak yang gimana gitu ya. Iya. Tapi ini semi gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya ini sih kan adik ini dua anak ini memang dia agak unik sih menurutku di keluarga karena dia dua-duanya nih hafiz gitu lah. Nah terus si adikku tuh selalu bisa nyembuhin orang. Jadi kalau misalkan ada orang kesurupan dia pegang tangannya, dia baca gitu. Adik yang keberapa nih? Perempuan. Oke, yang keempat. Itu tuh bisa Sembuh. Tapi dia itu aja secara insting gitu megang orang. Padahal dia nggak tahu apa gitu, nggak tahu harus apa gitu. Pokoknya dia pegang terus Ada yang nuntun lah. nggak tahu apa gitu. Silakan guys. Bang Adam. Silakan Bang. Kasusnya ada yang lebih berat dari ini nggak? Berat sih ini. Serius ini berat Bang. Tapi tunggu, gue mau nanya simple. Supernatural or not? Campur. Iya, kayak es campur. Silakan Bang. Jadi di dalam rumah itu bang ya banyak hal yang terjadi. Satu, ada konsep dosa yang gue nggak tahu apa yang terjadi yang telah dilakukan sehingga nggak ada perlindungan Tuhan di situ. Satu. Kedua, adanya kontrak secara nggak langsung. Ya, secara nggak langsung tuh. Ketiga, adanya serangan santet. Yang keempat, adanya memang gangguan iblis. Udah Wah, disantet, macem-macem amat ya. gangguan. Yang kelima, medis. Ada 5 dalam rumah ini bang. Komplit ya Bang. Ya. Oke. Terus gue di luar tadi kan gue sempet tanya kan sama si Caca, ini bukannya perut adek suka sakit dari kecil ya? Soal gue ngerasa kayak ada something yang aneh nih dari kecil, gue bilang gitu kan. Dia bilang iya. Berarti bisa dibilang gue sama Mas Lili yakin perut ini medis. Yang laktosit tadi. Ya. Mungkin bisa keracunan, mungkin karena adanya something di organ tersebut, dia mungkin minum apa segala Susu macam jadi kayak racun, ngerti nggak maksud gue? Ya. Ya orang keracunan makan gitu. bisa mati loh. Iya gitu, ngerti kan? Tadi apa penyakit waktu kecil, Cak, yang waktu di Oh, luar? kalau adekku tuh sebenarnya memang dari lahir tuh ada CP, cerebral palsy. Jadi dia ada gangguan di sarafnya. Itu tangan sebelah kiri sama kakinya tuh memang agak lunglai. Jadi yang kanannya tuh bisa.
Nah sampai sekarang jadi adekku tuh nggak bisa jalan dari kecil. Oh. Gitu. Memang banyak medisnya bisa dibilang si adik. Tapi kondisi sehat-sehat aja gitu ya, nggak yang Kalau penyakitan gitu ya, sehat-sehat, nggak kayak kakak gitu ya. nggak. Oke. Jadi gue jauh-jauhin dulu nih kasus adik ini murni medis. Pinggirin dulu. Oh, itu medis. Kalau lu? Satu selesai. Satu Maksudnya selesai satu ya. kelihatan. Adik murni medis. Why? Kenapa? Karena gue rasa apa ya, dia nggak layak dapat ini gitu loh. Maksudnya? Dia nggak punya dosa yang gimana-gimana. Iya, Bang. Dia dia di hafiz manajemenku lagi. bukanan Iya. kok. Hmm. Kayaknya parah banget Tuhan gitu loh. Kalau sempet dia sampai jadi korban gitu. Hmm. Kayak gue ngerasa ini medis. Hmm. Yang bermasalah kenapa anak bisa kayak gini? Anak kan rezekinya orang tua ya. Berarti ada masalah di orang tua berarti. Nah gue nggak tahu hubungannya. Itu kan anak kan rezeki orang tua. Di saat rezeki bermasalah berarti ada something di orang tua nih yang gue nggak tahu urusannya sama Tuhan. Hmm. Nah itu harus introspeksi diri juga orang tuanya gitu loh. Mungkin ada something ini. Karena kalau gue lihat bang, sorry ya Cak, gue jujur kan ya. Kalau gue lihat runtutan anak saudara dari Caca, ini ada something semua nih. Maksudnya? Aneh dalam konteks kayak hati mereka kok deket banget dengan konsep banyak masalah. Ngerti? Betul kak. Iya, ngerti kan? Jadi kan pasti ada something nih dulunya kenapa? Istilahnya kayak karma orang tua lah. Tunggu, karena orang tua dari orang tua Caca apa di atasnya Belum lagi? berani komentar. Gitu lah, belum berani komentar. Jadi intinya karena ada karma orang tua ini menyambung ke anak-anaknya. Makanya anak-anak jadi banyak masalah terus. Ngerti kan maksud gua? Nah, terus santet-santet ini memang dia eksisnya ada, tapi gak terlalu wow sebenarnya. Jujur yang ngirim santet ini buat gue sih agak psycho sih. Agak psycho yang gue rasa kayak Tunggu, yang ngirim ini dukunnya atau yang minta? Apa dia pengilmu juga lagi? pengilmu. Gue rasa dia pengilmu. Oh, Pengilmu, dia karena- user juga. Ya, dia pengilmu. Tapi yang jadi masalah, Bang, dia yang namanya pengilmu nggak sehebat Ilmunya. sebagai praktisi. Praktisi. Ngerti ya? Jadi cuman kayak makanya Mas Willy ngasih kayak kempes gitu kan. Jadi ya nggak terlalu wow sih sebenarnya. KW3 KW lah. gitu. Yang bahaya buat gue nih adalah gangguannya. Kenapa jadi ada gangguan? Karena ada kontrak tadi. Gangguan kontrak dari Ya, bokapnya tadi kan pernah kan? Bapak secara kita nggak langsung. Kita nggak tahu Kontrak apa yang secara terjadi. belum Di situ. diputus ya. Itu belum diputus juga gitu. Belum lagi yang orang pinter nyuruh mediasi kan, adiknya. Itu juga proses bang. Kita nggak tahu politik desatan tadi kan. Kita nggak tahu. Rumit, rumah ini jujur terlalu rumit. Memang harus dibersihin dari lokasinya langsung. Nggak bisa dari jauh. Karena kita harus berhubungan sama semua yang ada di dalam rumah itu bisa dibilang. Penanganan lapangan lah bahasanya. Iya, harus penanganan lapangan. Kita nggak bisa kayak dari jauh tuh nggak bisa. Karena terlalu rumit Complicated. banget. Karena bayangin aja 5 poin dalam satu rumah. Ya karma lah, ya gangguan, ya santet, ya medis lah gitu loh. Ya gangguan gitu. Jadi penuh banget. Jadi ya gimana ya gue bisa komentarnya. Jadi jujur aja buat gue sih untuk surat, untuk tapak tangan itu nggak perlu dikhawatirin sih sebenarnya. Itu beneran, tapi Iya, kecil. harus dia kecil, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah why Tuhan nggak melindungi kita. Ngerti? Betul. Itu yang harus diperhatikan. Sorry bang, kalau gue potong, gue mau nanya ke Caca langsung. Kan kalau ini berentetan, Caca sendiri umur boleh gue sebut tadi? Boleh. Udah 25 tahun lah, ya kan? Masalah banyak atau gimana? Apa masih normal-normal aja ya Kalau masalah di kerjaan aku sih atau apa? normal ya. Cuman kalau dari keluarga itu kayak rasanya rumit banget ya. Kalau aku di rumah ya, makanya aku kayak cenderung trauma lah kalau datang ke rumah, pulang ke rumah tuh aku. Makanya kamu selalu juga ada lebih masalah. mendingan Iya, aku sekalian apa sih, kerja, mandiri. iya, dan aku Ke bisa Jakarta. menata hidup aku lah buat jadi lebih baik gitu loh kak. Oke, jadi untuk Caca sendiri belum ada yang permasalahan yang rumit di Caca ya? Belum ada. Apa nggak nyampe ke Caca bang? Sebenarnya pusat memang di rumah itu pusatnya. Kalau Caca keluar, Caca cuma kena konsep karma. Gitu aja. Kalau Caca keluar, tapi kalau Caca di dalam lengkap tuh kena 5 poin tadi. Jadi sebenarnya antidot sementara adalah
kalian ngungsi dari rumah itu dulu berapa Setuju. momen gitu sampai tempat ini bersih. Dibersihkan. Oke. Bukan pindah ya. Bersihnya tuh gimana Kak? Maksudnya Jadi dibersihkan sementara kah, ini atau kalian gimana? kayak ngungsi kemana dulu? Biarin dulu. Kita nanti misalkan gua nggak tahu apa yang terjadi ke depan, dibersihkan. Habis itu kalian ngontrak kemana dulu? Oke. Biarin tempat ini ya berbias dulu lah gitu loh. Bersih kembali. Iya. Datang-datang catnya putih semua. Itu udah Gak ada putih. yang warna lain. Itu udah putih. Ini dalam-dalamnya pun nggak- keramik, semua tembok putih. Oke. Terus Bang? Jujur ini sulit sih. Kalau mau ngebersihin dari sini sulit karena gua ngerasa kayak kalau gua mau anak-anak dia langsung mau ngebantu, gua rasa kayaknya belum tentu tuan ACC. Karena udah benangnya udah terlalu kusut bang. Karena mereka nggak karena banyak ketidaktahuan akhirnya lebih percaya sama orang pintar tadi. Yang tadi apa tadi kalau nggak salah? Tapi ya karena mereka juga nggak ngerti juga. Tapi yang paling parah ya itu dia. Yang pertama dan datang yang terakhir itu sih. Tapi ada benar, sisi benar. harapan bang. Iya, betul, Harapan betul. bisa ngubah keadaan nih si dukun ini. Itu yang salah. Oke, berharap bukan ke Tuhan. Nah ini yang jadi masalah. Sorry Cak, Iya, harus Kak. jujur kan? Gitu. Paham. Ya balik lagi sih Bang. Gue mungkin kalau di posisi Caca ya, yang gue nggak tahu kalian gitu kan atau apa. Ya bingung mau ngapain lagi. Disinilah gunanya DA. Ya enggak guys? Tapi gue mau nanya ini Bang, terlepas dari yang tadi lah semuanya itu kan. Ya masih yang tadi sih gue mau nanyain. Yang soal lu nggak ngelihat masalah adiknya yang keempat itu kan kerasukan yang ada di isi yang di perut adiknya itu, adik ketiga. Dan hubungannya sama surat itu apa ya Kak? Jujur di saat gue koneksiin, gue rasa memang ada pelakunya. Surat itu dilempar setelah sakit kan? Karena si pelaku gak akan tahu sakit apaan. Namanya juga kiriman. Nah, makanya gue curiga sama yang Konsepnya kayak gitu. sama yang oknum Iya, pertama ini. aku sih oknum curiga pertama dan sama yang terakhir. itu. Ya kan Ya satu kan? orang yang sama kan? Iya, satu. Benar. Jadi konsep kebanyakan orang santai itu kadang-kadang sok tahu. Jadi kayak dia ngirim kita nggak tahu terjadi apa. Karena ngelihat kondisinya begitu, udah bilang, oh jangan-jangan satu gue berhasil nih. Gambar lah di situ. Yang tadi perut kembung tadi, padahal belum tentu. Dan itu kan acak-acakan ya tulisannya buru-buru. Entah di WC, entah di jalan. Aku juga mikirnya gitu kayak anak kecil nggak sih yang nulis atau gimana? Bukan anak kecil ya, buru-buru Bukan. gitu loh yang Itu ngajarin. Dewasa cowok sih yang nulis. Sayang kamu. Laki-laki kan? Iya benar. Sama ya, frekuensi semua ya. Kalau baca memorinya Caca mungkin si oknum pertama itu nggak pertama. Buat gue sih gue mau bener-bener kayak ya biarin aja sih orang-orang tuh mau ngirim kayak udah Yes. nggak guna gitu sih. Intinya klarifikasinya fake ya. Buat gue sih jujur saya nggak ada yang lu perlu takutin sama orang-orang kayak gini. Ini tinggal tunggu waktunya aja nih orang-orang karena kena balasan Tuhan sih. Oh, Tinggal waktunya aja. Yang si oknum-oknum ini ya. Gue lihat sih bentar lagi lah. Lu udah ngeliat Bang? Kelihatan. Kayak gue jujur ya, konsep balasan itu kadang-kadang ya gue ngerasa di luar dari rumahnya tuh udah nunggu momentum gitu aja sih. Oh, Ini sih siap. terduga itu kan. Iya. maksudnya. Yang tersangka, sorry, gue maksud gue Pokoknya beda nih. siapapun yang merasa jadi pelaku itu istilahnya karmanya itu berbentuk sesuatu yang udah nunggu di depan rumahnya Ancam dan dong, menunggu lewat momentum. kamera dam, ancam. Ditunggu ya. Gitu. Sama kubu kanan. Mereka tinggal menunggu momentum aja bang. Itu biar- kenanya bisa sampai ke keluarga nggak sih Kak Adam? sampai. Lanjut Kak Adam. Tadi sorry. Gue mau apa ini nih? Bang Adam agak suka sulit nih dimengerti juga kan. Jadi yang Bang Adam itu adalah tersangkanya. Ya, Yang gua tersangkanya. tanya Oke. oknum ustadz. Oh bukan, maksudnya yang Pelakunya lebih tepat. Oh Bukan. iya. Nah yang gua tanyain yang oknum ustadz itu Oh, Bang. sama Kalau lu Ustadz itu urusannya nanti sama Biarin. sama yang di atas lagi yang itu tuh kalau udah bikin Yang- orang jadi Yang KW itu, oknum KW Sering, itu. Iya, Ya, maksud gitu. gue itu gue mau nanya apakah dia Bang? Karena kan si tetangga nggak mungkin datang ke rumah kan, nggak ada momen masuk ke rumah juga kan. Ya bisa jadi kayak, wah gue yang nemuin dia juga kan. Nah itu loh maksud gue, Bang. Gue pengen nanya ke itu Bang. Yang Aku surat sih itu. curiga yang itu sih. Iya kan? Karena yang lo laki cowok. kan ada dua orang deh bang. Ya anggap aja gini, makanya gue bilang kita nggak usah berfokus sama yang boneka lah ini karena nggak penting semua sebenarnya. Tapi kan kepo Bang. Tuh viewers ngechat gue tadi. Gue kepo kasih tahu dong. Ya pasti si oknum itu ya biasa
biasalah ya sulap Toto kayak ngelempar duluan terus Trik, dia bilang oh ada boneka Iya. itu udah umum sih bang. Yang Balik gua lagi bilang kan, tadi, maksud klasik, gue itu loh yang gue mau klasik. boltin ya kan. Klasik Iya. benar Ya kata ini Willy. jadi pembelajaran juga buat the clients dan viewers. Mereka gitu tuh kan. biasanya mencari momentum gitu loh. Kayak sebelum dia mendeteksi dia melempar duluan atau meletakkan sesuatu Iya. tersebut. Dan itu di Ngerti? ruang tamu, so that's why gue nanyain, oh gampang dong digapai. Itu loh maksud gue tadi kan. Tapi kalau yang namanya Lemari trik sih lo ini. bisa di mana aja sih. Itu kan kecepatan tangan. Iya, karena dia pun juga keliling-keliling kan. Gitu. Tapi memang ada juga bang, gitu orang nggak senang di situ. Makanya gue bilang ini karma, tinggal nunggu karma aja. Jadi emang yang sosok yang pelakunya untuk yang pelaku santetnya memang ada, tapi mungkin berobatnya ke orang yang tidak tepat kemarin. Kesimpulannya itu kan. Iya. Jadi makin drama gitu bahasanya. Ya intinya banyak orang di sini terlibat politik satan gitu aja lah. Kejebak penyakit hati sana sini, yang satu lagi nipu orang, yang satu lagi udah kayak rumit banget ya, sumpah. Nah, dari Caca sendiri deh, kita fokus ke Caca. Oke lah, kalau yang di rumah itu susah, kita nggak bisa gapai juga kan ya, karena Serang coy, Banten jauh. Nah, kamu sendiri, menurut tim gimana nih? Perlu ada yang dibersihin kah, atau yang dari apa, mau penjelasan lagi dulu? Mungkin dari itu terakhir lah kali lah ya untuk Caca ya. Kita fokus ke Caca nanti. Coba untuk Jesselyn mungkin atau Aileen mau berkomentar? Iya, untuk yang rumah sih aku ngerasa memang ada Rumah tetangga belum dibahas tuh. Sebenarnya aku mau nanya sih yang tetangga ini orangnya agak introvert gak sih? Betul. Iya, ya, Nggak suka berbaur ya. kurang suka Sangat, bersosialisasi. Iya. Itu yang gue maksud. Kan ilmu terus di rumah. Tapi ya Cak, jujur, rumah si tersangka sama rumah Caca, kotor energinya lebih kotor energi rumah Caca loh. Nah, betul. Aku tuh ngerasa ini gak sih kayak suka ada kabut-kabut gitu. Ibaratnya kalau rumah tersangka harusnya yang memang dia santet KW 1 atau minimal KW mirror lah gitu ya. KW kaca baru dengar gua KW mirror. Apa sih KW? Iya KW mirror kan kalau istilah. Mirror KW super tuh yang KW super oke lah. banget gitu kan. Iya, harusnya lebih keruh dan lebih wah klinik banget sih rumah tersangka. Tapi yang gua rasakan lebih keruh rumah Caca. Itu kenapa ya, Bro? Kenapa, Iya, Bang? kenapa ya? Kalau banyak Ya itu tadi sayur asem 5 kasus itu. banyak Dan astral. bahkan setiap ganti lampu itu rasanya tuh vibes-nya gelap. Padahal udah ganti. Sampai aku tuh selalu ngomong, "Ma, itu lampu depan kenapa kenapa Gelap nggak terus?" diganti?" Iya. Terus habis itu aku udah diganti, selalu udah diganti. Entah itu ada yang tiba-tiba mati lah, terus pokoknya tetap gelap lah, kayak gitu-gitu sih, Kak. Ini gangguan di Coba. rumah sih. Nggak ada kaitannya dengan bukan nggak ada kaitannya dengan santet sih. Iya, ada beberapa entitas yang memang di rumah ini yang ngeganggu. Jadi bukan dari santet, belum tentu dari santet gitu. Kayak misalnya Mbak dipanggil-panggil. Ya, bukan santet itu tuh. bukan santet, itu dari rumah memang gangguan namanya. Nah, terus adik aku tadi emang Fokus. pas aku coba radar dia memang waktu meninggalnya emang sudah ditentukan. dan adik pun tadi kalau mau ditambahin dan diingatkan kembali ya Bro Will ya. Udah dipegang kubu kanan ya di Udah jalan dipegang yang Ya kubu kanan. manajemennya kubu kanan. As the matter of fact, gua nggak bisa nyentuh loh. Kayaknya lagi well protected banget nih. Iya, betul. Mungkin jiwa adek lagi dalam suatu protection yang agak intens. Ya mungkin lagi disiapin, gua nggak ngerti lah, entah Hafiz cuy. di tempat yang lebih bagus atau reinkarnasi gua nggak tahu. Tapi well guarded banget, heavily guarded gitu. Ini fun fact juga, pada saat tadi aku meninggal itu bulan itu nyala banget. Maksudnya itu bukan lagi di apa namanya? Bulan purnama. Aku masih ada ini fotonya sih. Cuman ya pokoknya itu aja. Jadi kayak terang banget, kayak seolah-olah tuh bulannya nyinarin sampai ke makam. Tidak, itu tidak ada hubungannya Oh, dengan tidak ada hubungan. keberangkatan adikmu. Oke. Dia aman. Aman. Aku putus koneksi. Tadi mata-mata guys. Maksudnya di mata-mata aku bukan anjir. Gue baru tahu ada agen kayak gini dong. Dia spy ternyata. Dia spy yang bekerja untuk kubu kanan, tapi dia di kubu kiri. Anjir, ada tuh, keren banget. spy. Lu spy mata-mata. Mata-mata tuh kan misalnya Ya, gua tapi di kerja- kubu kiri lu bilang terakhir. Ya kan, ya lu mesti aktif di kubu kiri. Gimana caranya lu mau dapat informasi kalau Mata-mata. mata-mata? Mata-mata dari kubu mana nih?
Kubu kanan, Kubu kanan. kubu kiri. Oh. CIA lah, CIA. CIA istilahnya. Dia CIA-nya kerja di pihak musuh. Nah, itu tadi. Nah, yang nyampein message ke Caca tadi itu. Spy. Tapi dia kubu kanan Kubu aslinya. kanan. Oh. Oh, gue suruh putus koneksi lagi. Tapi intinya adik udah aman berada di kubu kanan ya. Aman. Mungkin ya kenapa menurut gua nih di protektif banget mungkin efek itu cuy, kontrak. Tapi karena adik memang nggak punya salah apa-apa ya, mungkin ya yang si kubu kiri itu udah mau ya sesuai klien-klien kita yang dulu ya, Jujur gue aja gak berani Pengen- open koneksi loh. pengen mau tarik-tarikan kan istilahnya Iya, kan. iya. Dia nih dari keluarga ini nih yang udah kontrak sama gue nih, gue mau ambil gitu kan, nggak bisa. Mungkin dengan kebaikan adik gitu dan Hafiz loh itu kan, jadi jaga Tuhan lah bahasanya. Langsung dijaga, diprotek banget sih. Ya, Heavily alhamdulillah. guarded loh. Iya. Heavily guarded. Syukurlah. Terus Jaslyn lanjut mau ngomong apa? Udah sih itu aja sih yang aku. Oh, sama ini ya. Ini sih lucu banget sih menurut aku ya. Kayak dia nulisnya Ada buru-buru. Terus udah gitu kayak digini-giniin kayak oke, nggak ada yang lihat kan. Gitu. Kamu ngeliat gitu? Iya. Kayak buru-buru gitu nulisnya. Cowok Cowok. yang nulis. Kenapa Kak Adem? Sama nggak bang? Sama lu juga gitu? Cowok dewasa. Mm-mm. Trik tapi kan? Ya trik. Sorry ya. Kok pakai topi Ustadz? Kedengeran gue nih. Oh iya, kedengeran lah. Ya udah lah. Ya udah lah. Jess, lu mau ngomong gimana aja kedengeran aja. Iya juga. Pakai baju putih. Iya. I see. Oke. Berarti. Pakai topi gak? Aku kebetulan aku nggak di situ, Kak. Oke. Mm-mm. Aku nggak tahu sih, entah topi entah. Pokoknya ada sesuatu yang di kepalanya Iya. gitu. Ya biasalah itu. Karena memang aku juga skeptis sama orang tersebut sih. Oke, terus Aileen, Kenapa? gue pengen tahu, sorry, rumah tetangganya tapi lebih parah ya jatuh, lebih parah rumah Caca ya jatuhnya ya. Oh iya. Tapi emang Soalnya ada banyak. Gimana ya? Kalau yang rumah tetangga kan lebih karena dia percaya klinik, sama dia main-main gaib. Ada yang untuk dirinya sendiri. Kalau yang untuk orang sih, ya mungkin ada lah ya dia sebel sama orang gitu. Dia nggak suka ada gitu. Tapi lebih ke arah kayak udah dia permainan aja gitu. Kalau ini tuh rumahnya Kak Caca tuh lebih rumit. Soalnya baik santet seperti katanya Kadam, gangguan ada, terus santet orang yang nggak suka juga ada, terus Karma ada. karma dari yang pernah main Medis gitu ada, juga ada, iya. medis juga ada. Jadi banyak hal. Hmm. Aku setuju sih, udah dijelasin secara komprehensif sama Kak Willy sama Kak Adem. Aileen, mau nambahin apa tadi? Sebenarnya udah lengkap sih menurut aku yang dijelasin. Hmm. Dari Dan kan? kalau dari rumah si pelaku Hmm. itu menurut aku nggak nyamannya karena emang orang-orangnya aja sih. Dia sekeluarga juga ya di situ. Iya, sekeluarga, Kak. Sekeluarga juga mengucilkan kamu nggak? Eh. Maksudnya keluarga kamu? Iya, betul. Jadi udah di Sekeluarga brainstorming bener-bener. juga ya. Oke, kita langsung masuk coba ke Caca. Kita fokus ke Caca. Kita kan di sini juga di CSI ini kita penindakan juga lah selain P3K. Memang P3K-nya sarannya untuk rumah untuk Caca deh sekarang dan juga penindakan untuk Caca sendiri. Untuk Caca sendiri nih, karena tadi udah ada kontrak juga kan ya yang tidak disengaja, ya kan? Apakah ada sambungannya ke Caca? Kalau kata Bang Adam karmanya itu atau kayak gimana, Bang? Sebenarnya masih sih. Tapi Caca bisa hancurin sih. Terus berdoa benar-benar kayak berdoa untuk melepas kutukan lah istilah kasarnya itu. Itu bisa. Bisa. Caranya gimana, Bang, untuk Caca? Nanti gue kirimin draft doanya ya. Gue kirimin draft doanya. Nanti lewat lo. Detailnya di off kamera aja ya. Iya. Oke. Draft doa yang disalurkan ke air ya, Bang ya, untuk diminum ya. Iya. Kayak biasa ya. Oke. Terus Sama jangan percaya sama yang klinik lagi sih. Tuhan mintanya gitu. Jadi memang mulai sekarang harus percayanya sama Tuhan aja. Tok di situ. Ngejalanin hidup pokoknya ingat Tuhan. Sesimpel itu aja sih. Sama kayaknya laktos intoleran itu satu keluarga itu bener deh. Sekeluarga, Kak. Keturunan. malaikat iya. tubuhnya kamu sempet ke-connect sama malaikat tubuh Caca. Enggak, tadi aku ngeliat muka kakak, muka adek, emang bener-bener laktos intoleran sih sebenarnya. Yang gue penasaran tuh, sejauh apa dan separah apa sih lactose intolerance? Apakah benar-benar bisa sampai menyebabkan akut lalu kematian gitu? Nggak tahu gue. Soalnya aku pernah Mesti masuk rumah konsultasi sama sakit. dokter. Aku pernah masuk rumah sakit gara-gara minum susu. Really? Iya.
Aku dulu kecil juga kurang lebih kayak gitu. Jadi aku langsung jantungnya tuh debar-debar gitu. Tapi aku nggak tahu itu laktos intoleran atau mungkin ada step-stepnya kali ya kak, gitu ya. Terus aku langsung kayak muntah-muntah gitu, terus keluar cairan gitu yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Aku juga berarti. Tapi Iya. aku nggak keluar cairan sih. Wait, tapi bener kan laktos intoleran artinya Nggak. intoleransi Iya, terhadap iya. susu kan? Oke. Ya mungkin ada bahasa kedokteran lainnya lah. Nah, kan kita bukan dokter cuy. Tapi emang nggak bisa dianggap remeh sih. Kalau kita alergi susu tuh nggak bisa dianggap remeh. Tapi kamu suka Iya. susu juga? Iya, dan sejauh ini sih baik-baik aja kak. Belum saatnya mungkin. Maksudnya kan mungkin ada momen ya. Gitu loh Kok ketika kamu ngomongnya serem gitu sih? Nggak, maksudnya tuh Kalau saya lagi Kayak pemain-pemain antagonis kayak belum saatnya gitu. ya kan kalau kamu lagi makan apa atau yang nggak cocok gitu loh sama susu itu jadi malah makin kenceng ya kan efeknya itu loh mungkin itu. Terus apa lagi nih mungkin yang kalau kalian lihat dari Caca atau pesan untuk Caca dari Bro Willy, Jesselyn? Dari Keris mungkin? Secara Oh ya. Silakan nggak apa-apa. Secara energi ya, gue nggak ngelihat Caca. Walaupun Bang Adam lihat masih ada benangnya, tapi bukan sesuatu yang kayak sampai dragging your life down sih, enggak. Bener doa, I think. Tahu nggak kenapa not dragging your life down? Karena aku barusan ngelihat energi semangat bahwa gue bukan orang yang menderita, gue pun juga deserve untuk happy. Itu ada di dalam hati Caca, right? Betul. Kayak nggak mau gue miserable gitu, nggak mau. Itu yang bikin Caca sedikit renggang, bukan sedikit, banyak renggang dengan energi rumah tersebut. Jadi aku rasa selama itu dipertahankan mindset batinnya dan doa terus, ketuhanannya tetap diperjaga, I think you will be fine. Beda sama saudara-saudara soalnya. Beda. Lu beda banget sama semua sama tiga saudara lu beda banget, Cak. Setuju. Beda. Iya sih dari vibe-nya berasa sih. Oke, terus dari Keris mungkin atau Jesselyn sendiri? Sudah cukup. Kamu tidak perlu lagi mengingat-ingat yang lalu, kenangan buruk di rumah itu. Kamu berhak mempunyai hidup baru sebagai seorang kamu yang kamu dambakan. Cukup berserah kepada Tuhan sambil melanjutkan hidup kamu, kata Keris. Aileen, ada pesan kamu? Fokus sama diri sendiri aja sih. Yang masalah rumah sama keluarga mungkin bisa sedikit ingetin orang tua ataupun kakak gitu, cuman balik lagi serahin ke Tuhan aja sih, pesannya gitu. Bang, dari Bang Adam udah tadi ya? Pokoknya Cak, gua harap sih lu melupakan semuanya sih. Itu aja sih, itu yang terbaik sih. Lu melupakan semuanya, terus ya hidup dengan kebahagiaan aja lah. Tapi keluarga aku gimana ya kak? Karena aku tuh karena aku mikirnya kayak kakak aku tuh nggak ada yang mikirin keluarga aku, mikirin kedua orang tua ya sama adekku nih. Gitu sih kak. Kita nggak bisa Barusan- force free will orang sih. Gimana ya? Barusan Keris bilang sih, biar mereka menanggung karma masing-masing dan konsekuensi masing-masing. Hanya perlu diingatkan untuk mereka lebih berserah lagi kepada Tuhan. Namun jiwa, hati, batin, dan pikiran tidak bisa dikontrol oleh kamu, kata Keris. Jadi Ingetin mereka lagi mengingatkan. aja. Mungkin Diingetin aja. kalian dapat ini mungkin ada something kali yang bermasalah antara yang membuat hubungan kalian sama Tuhan tuh jadi jauh atau renggang. Mungkin itu kali. Mungkin ya Caca belum mengetahui yang sebenarnya. Ya kan, who knows gitu kan. Ya mungkin ya. Gitu. Tapi kalau untuk solusi terdekat tadi itu ya, mendingan pindah dari rumah, dibersihkan tanda kutip, ya entah mau di ngajiin atau apa gitu kan. Bener-bener yang nggak usah sampai diruntuhin kan guys. Bukan kasus rumahnya Wawon kan nih. Ini bukannya beda. Beda ya, nggak separah itu ya. Dibersihkan dalam artian konteks spiritual kan. Rumahnya enak kok sih, Bang. Pastinya enak sih rumah. Aslinya memang udah terkontaminasi banyak hal ya. Masih aman sih. Masih aman. Ayah itu, ya semoga ayah menjadi orang yang lebih baik ya, Caca. Karena aku nge-scan ayah pakai 2 frekuensi.
Satu frekuensi kubu kanan, satu frekuensi kubu kiri. Biasanya setiap orang yang aku scan seperti itu, aku scan jiwanya langsung, energi rohnya, soulnya atau sukmanya istilahnya. Kalau orang itu nggak bermasalah dan yang lain-lain, di scan oleh center kubu kanan tuh, rohnya nggak bereaksi gitu, diam aja. Ada yang bahkan mengambil, itu emang wah ini sudah pasti kubu kanan banget. Nah, ayah itu ketika aku scan, pas oleh kubu, disenterin kubu kanan gitu, cahaya Tuhan berkenan pada ayah. Tetapi at the same time kayak ayahnya sedikit tarik diri, kayak ada sesuatu yang disembunyikan oleh rohnya ayah, kayak main kucing-kucingan aku bilang. Oke, aku pikir aku kesampingan frekuensi kubu kanan, aku scan pakai dark force kan. Kalau orang normal seharusnya ketika jiwa atau roh di scan pakai dark force, ngibrit rohnya dalam vision tuh kayak ini apaan, pasti kabur. Ayah nggak ngibrit, tapi kayak bukan nerima juga, kayak bukan wah di sini tempatku, enggak, tapi kayak ayah ini aku misalnya ayah ya, ya aku emang bersalah deh, ya udah deh. Loh, kok lu malah terima lu bersalah? Artinya kayak dia tuh mungkin tahu dirinya bersalah, tapi kayak masih juga berketuhanan, in between. Ada unsur kucing-kucingan sama Tuhan. Aku nggak tahu apa. Aku nggak bermaksud menghakimi, tapi berita baiknya adalah cahaya Tuhan masih berkenan pada ayah. Tetapi yang berita kurang enaknya, kenapa sukma ayah ketika ngelihat frekuensi kubu kiri kayak merasa ya udah saya emang ada bersalah, ya udah mungkin saya ada milik kamu. Harusnya itu nggak terpikiran, nggak boleh itu. Nah itu ada di jiwa ayah, aku lihat. Terus apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengingatkan? Kembali lagi ingatkan keluarga. Apa yang diingatkan kalau gitu ke keluarga? Selain pindah ke rumah, pindah mengungsi. Pokoknya gini, polanya ya step by stepnya ingetin hubungan antara mereka sama Tuhan mungkin ada masalah. Poin satu. Poin kedua, kalau bisa nggak ngungsi dulu sementara waktu, ya berapa bulan lah gitu loh, sambil kayak ya mendoakan supaya rumah ini biarkan Tuhan mencucinya lah. Tapi dengan doa juga kan, Doa gitu. dan niat. Dengan niat, gitu. Jangan main tinggalin doang tapi nggak ada niat, kagak bersih. Kenapa gitu bang? Karena ada fase dimana kalau mereka di sini terus kan ini kan banyak energi negatif ya. Takutnya meradiasi mereka terus, Mental, jadi, kesedihan. ya jadi nggak tenang hidup. Jadi kayak dijarakin dulu lah si pusat energi negatif dengan si manusianya ini, biar berkurang lah radiasi negatifnya itu. Jadi mereka biar bisa lebih kayak ngebangun mental dan hidup mereka lebih baik dulu deh sementara, nafas dulu lah ini. Gitu. Tadi gue agak kurang bagus tuh jelasin mengenai ayah. Sekarang gue udah ketemu cara yang lebih akurat. Kalau aku boleh validasi, ayah pun masih sering sholat kan? Betul. Nah itu dia. Kalau orang yang udah berketuhanan, sering sholat, in this case ayah muslim kan? Betul. Harusnya ketika aku scan jiwanya tuh nggak ada orang yang berketuhanan terus tiba-tiba ada scan kubu kiri kayak aku milikmu, ada lu siapa lu minggir gitu, enak aja gue punya lu. Itu yang normal. Ini kayak ayah berketuhanan, aku lihat memori masih sering sholat juga, tapi kok ketika misalnya ibaratnya ada iblis datang, kamu bersalah loh, terus ayah kayak iya ya udah aku ngaku deh loh. Jadi ya itu kucing-kucingan, ada yang disembunyiin, hanya ayah yang tahu sih. Dan itu yang harus diputus lah ya, kalau memang. Yes, kita nggak usah tahu apa yang sudah dilalui atau diperbuat ayah, tapi kalau Caca ingetin ayah, lupakan semuanya, ya kembali kepada Allah lagi, gitu aja. Mungkin tobatan nasuha atau apa ya, dengan itulah ya kan ya. Kan banyak tuh. Itu pun pergi ke benda pemuka agama yang benar-benar yang benar pemuka agama ya. Gitu sih. Udah yuk. Oke, cukup. Oke, aku closing ya. Dari Caca oke, 1, 2, 3. Gimana Caca, ada lagi yang pengen ditanya? Cukup itu aja kak. Cukup ya. Semoga Caca sekali lagi semangat terus ya kan. Kita doakan yang terbaik buat keluarga Caca. Dan sekali lagi terima kasih buat Caca gitu kan atas waktunya dan ceritanya. Kita doakan yang terbaik buat Caca. Oke, sekali lagi langsung gue tutup aja guys ya. So buat para The Clients, terima kasih yang udah nonton juga. Semoga kita bisa memetik ilmu ataupun mungkin ya
ilmu-ilmu yang positif lah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi dari konten kita kali ini. Dan sekali lagi aku ingin berterima kasih kepada Caca juga dan semua tim, Bro Willy, Jesselyn, Bang Adam, Aileen, dan juga Caca juga, dan gue Bo, dan tim juga. Dan sekali lagi buat para the clients, buat kalian yang memiliki mungkin masalah supernatural yang mungkin ya kalian udah bingung apa yang harus dihadapi dan lain-lain, langsung aja kalian bisa kirimkan foto kalian, nama kalian beserta cerita kalian ke Instagram kita, ke DM ya kan. Di situ nanti akan coba kita pilih mana yang bisa kita hubungi dan memang akan kita kontenkan, dan pastinya note-nya bersedia datang ke studio. Kurang lebih seperti itu. Ataupun mungkin ya penanganan lapangan ya kan, mungkin masih di daerah Jakarta masih oke lah ya kan, kalau memang kasusnya pun menurut kita ini udah urgent dan lain-lain. So terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, jangan lupa like, comment, juga subscribe, dan tetap di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Tumben hari ini kita nggak buat masalah. Sampai jumpa. Belum.